Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu di hari Kamis sore ini. Alhamdulillah, walaupun agak mendung tapi sejuk tentunya juga ya. Bagaimana cuaca yang kita rasakan, kita dalam kesehatan, dimudahkan Allah segala perkaranya. Suatu fillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bagaimana tujuan membaca Al-Quran ya. Yang kedua, yakni untuk mengamalkannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Wahai para pengusung Al-Quran, wahai para pengusung ilmu, amalkanlah, sesungguhnya ilmuwan itu hanyalah orang yang mengamalkan ilmunya." Apa yang diketahuinya ya, yang diamalkan. Menyelaraskan perbuatan dengan pengetahuan. Itulah orang yang dikatakan berilmu ya. Jadi ahlul ilm itu ya, atau ilmuwan atau ahlul ilmi itu adalah orang yang mengamalkan ilmu ya. Ahlul ilmi adalah orang yang mengamalkan ilmu, sehingga bukan hanya ilmuannya itu menjadi pengetahuan saja di sini gitu ya, hanya dikasih niat atau diniatkan kita sejak awal, dikasih niat ke hati kita dari kitanya sendiri. Kadang untuk hanya sebagai pengetahuan ya, tidak demikian ya, hanya sebagai hobi gitu ya, hobi tidak karena rame gitu ya. Gitu ya, menurut ilmu tidak demikian juga ya. Tapi bagaimana ketika ilmu itu diamalkan ya gitu. Itulah orang yang berilmu, sehingga layak orang itu menyebarkan ilmunya gitu ya. Yang selaras dengan perbuatannya dan pengetahuannya. Akan muncul suatu golongan pengemban ilmu yang ilmu itu tidak melewati tenggorokan mereka. Perbuatan mereka tidak sejalan dengan pengetahuan mereka. Apa yang mereka sembunyikan tidak sama dengan apa yang mereka tampilkan. Mereka duduk dalam majelis saling membanggakan diri, sampai-sampai di antara mereka yang ada di antaranya marah gitu ya, kalau audiennya menghadiri majelis orang lain. Mereka itu amal mereka di sisi pada majelis itu tidak akan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu yang mereka dapatkan tidak lebih dari tenggorokan mereka ya. Artinya tidak teramalkan ya. Hanya itu pengetahuan supaya orang itu mendengar majelisnya gitu ya. Kalau orang
mendengar yang lain, nah gitu ya, dicela gitu ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Hasan Al-Basri berkata, manusia diperintahkan untuk mengamalkan Al-Quran, namun mereka menganggap membacanya itulah sebagai amalan yang dimaksud. Dalam tafsir As-Sam'ani, kemudian juga Hasan bin Ali berkata, bacalah Al-Quran selagi Al-Quran tersebut dapat mencegahmu dari perbuatan yang mungkar. Kalau tidak, maka bacaanmu itu adalah sia-sia. Bacaan itu tidak bermanfaat kalau tidak mencegah dari perbuatan mungkar ya. Kata Hasan Al-Basri lagi, orang yang paling berhak terhadap Al-Quran ini adalah orang yang mempedomaninya meskipun dia belum pernah membacanya. Ya Allah. Maksudnya tidak pernah membaca karena tidak bisa membaca, adapun orang yang bisa membaca tidak terbayang kalau tidak pernah membaca Al-Quran. Tetapi membacanya itu adalah wasilah ya. Wasilah untuk kita mengamalkannya juga ya. Karena kita mengamalkan ya seperti wudhu kan, wudhu bagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran, hukum-hukum ditunjukkan dalam Al-Quran, hukum waris, hukum syariat ya ditunjukkan dalam Al-Quran ya. Ya bagaimana kalau kita tidak membacanya gitu ya. Itu kan bacanya dan perbaiki bacaannya adalah yang pokoknya juga ya, diantaranya ya. Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan dari Utsman dan Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mengajarkan kepada mereka 10 ayat dan beliau tidak melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai mereka mempelajari amalan-amalan yang terkandung dalam ayat tersebut. Maka kami pun mempelajari Al-Quran dan pengamalannya sekaligus ya. Jadi sebelum bisa lancar dan mengamalkannya, para sahabat itu tidak pindah-pindah gitu ya, ayat itu dulu, ayat itu dulu gitu ya. Al-Ajuri berkata, dia membolak-balikan Al-Quran halaman demi halaman untuk tarbiyah jiwanya ya, untuk pendidikan jiwa. Yang dipikirkannya adalah kapankah saya menjadi orang yang bertakwa, nah gitu ya. Kapankah saya menjadi orang yang khusyuk, kapan saya menjadi orang yang sabar, kapan saya menjadi orang yang zuhud ya. Kapan saya menaklukkan bahwa bisa mengalahkan hawa nafsu ya. Nah, itu ya seharusnya ya demikian gitu ya. Di dalam akhlak kamalatil Quran ya, sehingga bagaimana menguatkan dirinya agar menjadi orang yang berakhlak mulia ya. Itu yang dipikirkannya gitu ya, bukan hanya pikirkan saya kapan punya HP yang lebih bagus ya, kapan saya punya perhiasan yang lebih banyak, kapan saya punya uang yang lebih, kapan saya punya rumah, kapan saya punya apa lagi ya. Orang yang ahlul Quran itu ya memikirkan dirinya bagaimana bisa memperbaiki dirinya ya, bukan memiliki sesuatu yang bisa jadi itu
bolak-balik niatnya gitu ya. Hasan al-Basri juga berkata, sesungguhnya Al-Quran ini dibaca oleh para budak dan anak-anak yang tidak mengerti maksudnya. Tadabbur Al-Quran tidak lain adalah dengan mengikuti pedomannya, bukanlah dengan menghafal lafaz-lafaznya sembari menyanyiakan batas-batasnya gitu ya, undang-undangan, maksudnya undang-undangan yang terkandung dalam Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, saya telah khatam Al-Quran dan tidak satu huruf pun yang saya lewatkan, padahal sungguhnya dia telah melewatkan seluruhnya. Tidak ada satupun pengaruh Al-Quran terlihat pada akhlak dan perbuatannya. Bahkan ada juga yang berkata, sungguhnya saya membaca Al-Quran dalam hati. Sesungguhnya mereka itu bukanlah qari yang sesungguhnya, bukan pula ulama ahli hikmah atau orang-orang yang waro. Bilakah masanya orang-orang seperti mereka disebut qari? Semoga Allah tidak nambah jumlah mereka. Insyaallah tuh segitunya ya. Karena dia hanya membaca Al-Quran dalam hatinya tapi tidak menjadi pengamalannya gitu ya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang maksud firman Allah surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Bagaimana rupanya akhlak Rasulullah? Aisyah pun menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran, ya. Beliau marah terhadap apa yang dimarahi dalam Al-Quran gitu ya, dan ridhoi apa yang diridhoi oleh Al-Quran, ya. Sahih Muslim ya. Seorang laki-laki menemui Abu Darda bersama anaknya dan berkata, anak saya ini telah hafal Al-Quran. Abu Darda berkata, ya Allah, ampunilah dosanya. Sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang mendengarkan dan mentaatinya. Nah itu ya, dalam kaidah fi fadailil Quran. Nah ini bagaimana menjelaskan ya quotes demikian ini agar kita mengamalkan Al-Quran.